Kirentinan Supriyatna dengan NIM 2113381 dan gue Siti Nafisa dengan NIM 211330104. Oke, pembahasan hari ini kita akan ngebahas soal teknik produksi televisi dengan dosen pengampu Bapak Adi Kusuma MSI SIKOM. Dan pembahasan kita ini tuh tentang apa sih, Kak? Tentang sistem frekuensi yang ada di Indonesia sama transmisi dari TV analog ke digitalnya itu gimana di Indonesia. Oke. Tadi kan dengan judul udah dijelasin sama temen gue. Nah, spektrum frekuensi radio ini juga dapat menyelenggarakan suatu siaran mutlak diperuntukkan adanya spektrum frekuensi radio. Walaupun namanya frekuensi radio, namun frekuensi ini digunakan juga dalam penyiaran televisi. Spektrum frekuensi dapat diasumsikan sebagai suatu jalur atau jalan tempat merambatnya sinyal yang membawa suara, gambar, dan sebagainya. Jalur ini tersebar di udara yang tidak terlihat atau dirasakan oleh indera manusia. Selanjutnya ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang dapat membawa pesan berupa sinyal gambar dan suara yang memiliki sifat dapat mengarungi udara dengan kecepatan sangat tinggi sehingga gelombang elektromagnetik ini pada dasarnya dapat dipancarkan atau dikirim kemana saja dan pada saat yang bersamaan dapat diterima di mana saja. Gelombang elektromagnetik ini terdiri dari pasangan medan listrik dan medan magnet. Dengan demikian, gelombang ini terbentuk karena adanya sinyal listrik. Gelombang elektromagnetik juga memiliki sifat dapat merambat di udara, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Oke, nah pengaturan frekuensi, pengelolaan komunikasi suatu negara harus membuat perencanaan frekuensi siaran dengan memperhitungkan seberapa besar kapasitas kanal yang dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan penyiaran tertentu. Karena kapasitas kanal frekuensi berbeda-beda menurut jenis siarannya. Apakah radio, televisi, dan lain-lainnya, stasiun penyiaran tidak diperkenankan untuk menggunakan frekuensi melebihi kebutuhannya karena masih banyak pihak lain yang memerlukannya. Selanjutnya ada pemancar televisi. Pemancar televisi dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu sistem suara dan sistem gambar, yang kemudian akan diubah menjadi gelombang elektromagnetik untuk dipancarkan ke udara melalui pemancar atau transmitter. Dengan demikian, pemancar televisi terdiri dari dua jenis, yaitu pemancar suara dan pemancar gambar. Sinyal-sinyal atau frekuensi televisi yang dipancarkan ke udara terdiri dari beberapa macam sinyal. Penerima televisi, jenis-jenis televisi yang pertama kali muncul adalah televisi siaran atau broadcast television yang menangkap sinyal dari udara bebas, bukan kabel atau medium penambah lainnya. Televisi jenis ini bisa diterima siarannya dengan menggunakan antena mirip tulang ikan. Televisi siaran menggunakan sinyal elektromagnetik yang bekerja lurus sehingga sinyal ini akan mengalami hambatan jika bertemu dengan daerah berlembah atau berbukit atau kota yang dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi. Kemudian ada stasiun relay. Gelombang mikro yang digunakan untuk siaran televisi merambat lurus dan tidak dapat mengikuti lengkungan permukaan bumi. Gelombang televisi ini hanya dapat diterima bila terhalang, walaupun tidak ada penghalang. Tetapi jika jarak antara pemancar dan penerima ini sangat jauh, gelombang televisi juga tidak dapat diterima oleh penerima televisi. Jika gelombang terhalang oleh gunung, maka di atas gunung dipasang stasiun relay. Stasiun relay misalnya dipasang di Gunung Tangkuban Perahu agar siaran TVRI Jakarta dapat diterima di Bandung yang terhalang oleh gunung untuk jarak. Kemudian ada jenis-jenis frekuensi televisi. Pertama ada frekuensi pembawa atau carrier. Frekuensi adalah frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal video dan audio dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Frekuensi pembawa pada televisi umumnya berada dalam rentang VHF atau Very High Frequency dan UHF atau Ultra High Frequency. Selanjutnya ada frekuensi video atau video frekuensi. Frekuensi video adalah frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal video pada saluran televisi.
Kemudian ada frekuensi audio atau audio frekuensi. Frekuensi audio ini adalah frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal suara pada saluran televisi. Standar frekuensi audio pada televisi adalah 1575 KHZ di Amerika Serikat dan 15.625 KHZ di Eropa. Namun frekuensi audio pada televisi digital saat ini bisa mencapai kisaran 20 Hz hingga 20 kHz yang menghasilkan kualitas suara yang lebih baik. Selanjutnya ada frekuensi subcarrier atau subcarrier frekuensi. Adalah frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan informasi tambahan pada saluran televisi. Selanjutnya ada frekuensi transisi atau transition frekuensi. Frekuensi transisi adalah frekuensi yang digunakan untuk mentransfer sinyal dari satu saluran ke saluran lainnya pada televisi. Pada televisi analog, frekuensi transisi ini ditentukan oleh pengaturan tuner televisi, namun pada televisi digital, proses peralihan antara satu saluran ke saluran lainnya dilakukan melalui proses channel scanning yang memindai semua frekuensi yang tersedia dan menemukan saluran terkuat yang tersedia. Selanjutnya frekuensi sinkronisasi vertikal dan horizontal. Frekuensi sinkronisasi vertikal dan horizontal ini adalah frekuensi yang digunakan untuk mengatur sinkronisasi pastinya antara sinyal video dan layar monitor televisi. Nah, ini juga yang menentukan jumlah garis horizontal yang ditampilkan dalam 1 detik, sementara frekuensi sinkronisasi vertikal menentukan jumlah frame yang ditampilkan dalam 1 detik. Selanjutnya ada frekuensi jaringan. Adalah frekuensi yang dimiliki oleh stasiun televisi terkait dengan jaringan penyiaran tertentu seperti ABC, NBC, CBS, atau Fox. Frekuensi ini menyediakan saluran tetap yang digunakan oleh stasiun TV untuk melakukan siaran dan pengiriman sinyal ke pemirsa melalui frekuensi ini. Selanjutnya ada transmisi analog dan digital pada siaran televisi di Indonesia. Transmisi sendiri artinya adalah perpindahan, jadi perpindahan TV analog dan digital. Sebelum TV digital muncul ada TV analog. TV analog ini mempunyai antena yang bentuknya seperti tulang ikan. Di TV analog ini hanya beberapa channel TV yang disiarkan, sedangkan TV digital mempunyai banyak channel jika terdapat di bagian geografis yang strategis. TV digital yang menggantikan televisi analog membuat media massa juga berubah ke digital. Dalam penerapan televisi digital ini, jika masyarakat masih menggunakan TV analog, berarti masyarakat tersebut harus menggantinya ke televisi yang berperangkat sistem digital atau setidaknya mereka perlu melakukan penambahan set-top box atau STB sebagai konverter televisi analog ke televisi digital. Tentunya ini menjadi persoalan tersendiri di anggota masyarakat pengguna. Oke, segitu dulu materi yang sudah dijelaskan bersama gue, Sakira, dan gue Siti Nafisa dalam acara talk show yang emang belum ada namanya. Jadi quotes of the day hari ini, gimana Ibu Nafisa? Ada yang mau dibicarakan? Nggak ada, ya emang nggak pernah ada ya. Jadi quotes of the day-nya dari gue. Jadi quotes of the day hari ini adalah hargai setiap orang atau hargai setiap hal yang pernah kita punya melalui kesabaran maupun proses akan menciptakan sebuah hasil dan apa? Dan hikmah yang baik kayak gitu. Gue Sekrentinan dan gue Siti Nafisa pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.